Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Para pemirsa Muzani TV dimanapun berada. Alhamdulillah pada hari ini kita berjumpa lagi dalam kesempatan yang sangat mulia ini. Di hari yang sangat mulia ini, di hari Jumat, kita akan lanjutkan pembelajaran kita bersama kitab Matan Al-Ajurumiyah atau Al-Muqaddimah Al-Ajurumiyah atau dikenal dengan Matan Jurumiyah. Yang disarah banyak sekali oleh para ulama yang sangat terkenal. Pada kali ini insyaallah kita lanjutkan di bagian yang ketiga di bagian kitab ini, yaitu Al-Mansubat. Kita sudah selesaikan al-marfu'at bagian keduanya, dan yang pertama bagian ta'rif dari kalam, i'rab dan tanda-tanda i'rab. Kemudian kita masuk kepada af'al. Kemudian sekarang kita masih di bagian ketiga, yaitu i'rabul ism, i'rab al-asma. Ada marfu'atul asma, dan sekarang kita isim-isim yang mansub. Apa saja isim yang mansub itu sudah kita pelajari. Maf'ul bihi, maf'ul fihi atau zarfu zaman dan zarfu makan, dan juga ada yang namanya yang sudah kita pelajari kemarin, yaitu dan hari ini insyaallah bersama al-hal. Bersama apa? Bersama al-hal. Kita mulai. Qala al-muallifu rahimahullah, babul hali. Al-halu huwa al-ismul mansubu al-mufassiru liman bahama minal hayati. Beliau mengatakan babul hal. Bab ini membahas tentang al-hal. Kata beliau memulai dari ta'rif. Ini yang pertama, al-halu huwa. Ta'rif. Ini membahas apa? Definisi atau ta'rif. Huwa al-ismul mansubul mufassiru liman bahama minal hayat. Dia itu adalah isim yang mansub. Al-mufassiru yang menjelaskan. Menjelaskan. Isim ini mansub, fungsinya adalah menjelaskan liman bahama, sesuatu yang mubham atau umum. Sesuatu yang mubham, tidak tertentu. Minal hayat, dari kondisi. Lihat, menjelaskan sesuatu yang umum secara kondisi. Lihat contohnya, nahwu qalika jaa Zaidun raqiban. Jaa Zaidun raqiban. Ketika mengatakan jaa Zaidun, si Zaid datang. Kondisinya bagaimana? Masih mubham, masih umum, masih tidak tahu. Ketika mengatakan raqiban, mana halnya? Ini adalah hal. Hal. Di sini sudah menjelaskan dengan cara berkendara. Zaid datang berkendara. Berkendara ini jelas. Bagaimana ketika ditanya kaifa jaa Zaidun? Jawabannya adalah jaa Zaidun raqiban. Jadi titik poinnya adalah hal ini adalah jawaban dari pertanyaan kaifa. Kaifa jaa Zaidun? Jawabnya adalah jaa Zaidun raqiban. Contoh yang kedua, ruwa raqiftul farasa musrajan. Dan saya menaiki kuda musrajan, berlampu, ada lampunya. Kondisi saya menaiki kuda saat itu saya bawa lampu. Nah, mana halnya? Kata musrajan. Musrajan ini dari kata siraj, yaitu pakai penerangan. Pakai penerangan. Nah, walaqitu Abdullah raqiban. Apa arti laqitu? Dari kata laqiya yalqa. Dari kata apa? Laqiya yalqa. Apa arti laqiya yalqa? Bertemu. Laqiya yalqa liqa'an. Dari sana ada kata liqa' maftuh. Pertemuan terbuka. Nah, laqiya yalqa liqa'an. Saya menemui Abdullah raqiban, dengan cara berkendara. Saya saat itu di atas motor misalnya, lalu saya bertemu sama si siapa? Abdullah. Taib.
Paham sampai di sini? Jelas ya? Coba kita lihat kata rokiban, musrojan, dan rokiban. Ada 3 di sini contohnya. Apakah rokiban ini isim? Naam. Rokiban, mansub, majrur, atau marfu'? Mansub. Dia tidak mengatakan rokibun, tidak mengatakan rokibin. Oke, 2 syaratnya sudah. Dia isim dan juga mansub. Fungsinya apa? Al-mufassiru liman bahama minal hayat. Dia sebagai penjelas dari kondisi si Zaid. Kondisi siapa? Si Zaid. Nah, ini yang pertama, tarif dan contohnya. Kemudian yang kedua, wala yakunul halu illa nakiratan, wala yakunu illa ba'da tamamil kalam, wala yakunu sahibuha illa ma'rifah. Pembahasan yang kedua ini dikenal dengan syurut. Apa? Syarat dari hal dan syarat dari sahibul hal. Syarat dari apa? Syarat dari hal dan syarat dari sahibul hal. Nah, qala al-muallif la yakunu illa ba'da tamamil kalam. La yakunu al-halu. Maksudnya hal itu selalu nakirah. La artinya di sini tidak, yakunu al-halu, hal itu tidak akan jadi kecuali dengan kondisi nakirah, selalu nakirah. Wala yakunu illa ba'da tamamil kalam. Hal itu selalu nakirah dan selalu setelah sempurna jumlahnya. Jadi kalau kembali ke pembahasan awal, sesudah jumlah itu menjadi mufidah. Jika itu jumlah ismiyah, maka sudah lengkap mubtada khabarnya. Jika itu jumlah fi'liyah, maka sudah lengkap fi'il dan fa'ilnya. Wala yakunu sahibuha illa ma'rifatan. Dan sahibul hal ini selalu ma'rifat. Baik. Sekarang kita bahas secara apa yang bisa kita ambil pelajaran yang ada di kitab ini atau di babul hali ini. Baik, kita lanjutkan. Kita contohkan i'rab ya sebelumnya. Ini kita seperti biasa babu ini khobar, al-hal ini menjadi mubtada, jumlah ismiyah. Ini kemudian khobar, ini sifat, ini juga sifat. Ini lima bahama minal imbahama, ini fi'il, lima jar majrur minal hayat. Ini bahama ini fa'ilnya adalah huwa, kembali kemana? Kembali kepada al-ism. Lima bahama minal hayati. Nah, nahu qaulika ini juga jadi mubtada. Ja'a Zaidun, ini jumlah ini menjadi khobarnya. Nahu qaulika, khobarnya nanti jumlah dari Ja'a Zaidun wa raqibtul farasa musrajan wa laqitu Abdullah rakiban. Ini jumlah yang ketiga. Wala yakunul halu, yakunu ini isimnya mana? Al-hal illa nakirah. Nakirah ini khobar yakunu. Begitu juga wala yakunu illa ba'da tamamil kalam. Ba'da tamami ini menjadi khobar yakunu. Isimnya mana? Domir huwa, kembali kepada al-hal. Wala yakunu sahibuha, isim yakunu di sini sahib. Ma'rifatan ini menjadi khobarnya. Taib. Kita lanjutkan dulu. Mengambil faedah-faedah yang ada di kitab ini. Beliau di sini menjelaskan hal itu ada beberapa inti kitab ini. Yang pertama di sini ta'rif, kemudian di sini contoh, kemudian yang ketiga ini disebut sebagai syarat. Insyaallah sudah paham ya. Kemudian kita membahas dulu yang pertama secara detail di ta'rifnya. Lihat ta'rif dari muallif mengatakan al-halu huwa al-ismul mansubu, al-halu huwa al-ismul mansubu al-mufassiru liman bahama minal hayati. Nah, muallif mengatakan al-ism, hal itu apa? Hal itu sebagai ismun. Jadi ketika mengatakan hal itu adalah isim, maka tidak akan menjadi hal itu fi'il. Ini tidak akan menjadi hal atau harf. Ini tidak akan menjadi hal. Tetapi mengatakan Ustaz, bukankah kita mengatakan ja'a Zaidun ya'kulu? Ja'a Zaidun ya'kulu. Gimana kita terjemah Zaidun ya'kulu Ustaz? Ya'kulu artinya sambil makan. Berarti ini hal juga Ustaz. Kata antum tadi hal itu harus isim. Gimana mengatakan ja'a Zaidun ya'kulu? Darasal ustadu yajlis.
Darasal ustadzu yajlis. Ustadz belajar sambil duduk. Nah, ja'a Muhammadun yanamu. Muhammad datang, dia sambil tidur di mobilnya misalnya. Apakah jawabannya? Apakah ini tidak termasuk hal dari fi'il Ustaz? Jawabannya tidak. Fi'il ini tidak langsung menjadi hal. Tetapi apa? Tetapi yang menjadi hal itu adalah jumlahnya. Jumlahnya nanti kita akan mengatakan fi mahalli nasbin hal. Karena asli hal itu adalah isim, maka fi'ilnya ini jumlah fi mahal. Namanya ada, bukan, i'rabnya dia bukan hal, tapi fi mahalli nasbin halun. Begitu. Nah, begitu juga harf tidak akan menjadi hal. Syarat hal itu yang pertama harus isim. Yang kedua, hal itu harus al-mansub. Nah, seperti di ta'rif ini harus kita hafal. Al-ismul mansub. Nah, ketika ingat ditanya apa itu hal, langsung mengatakan al-ismul mansub. Al-ismul mansub, isim yang mansub. Karena hal itu tidak akan fi'il, tidak akan ada dari fi'il, tidak akan ada dari harf. Dan dia mansub, i'rabnya selalu mansub. I'rab isim itu ada 3 Ustaz, marfu, mansub dan majrur. Tetapi hal ini selalu mansub. Nah, berarti enggak ada hal yang marfu, enggak ada hal yang majrur. Lalu kemudian beliau mengatakan al-mufassiru liman bahama minal hayati, yang menjelaskan keumuman dari kondisi. Nah, coba kita lihat di ta'rif lain di kitab Al-Arabiyah Baina Yadaik atau di kitab pada umumnya, ismun nakiratun mansubun. Nah, jadi al-ism di sini ditambahkan nakirah. Nah, jadi langsung jelas syaratnya. Ismun nakiratun. Ini lebih tepat kita katakan apa? Ismun nakirah. Hal itu adalah ismun nakiratun mansubun. Nah, jadi sudah 3 syarat di sana. Isim, nakirah, mansub. Berarti hal itu tidak ada yang ma'rifat. Tidak ada ja'a Zaidun al-jalisu. Kalau kita bilang al-jalisu, dia tidak akan jadi hal. Dia menjadi apa? Sifat. Ra'aitu Muhammadan al-jalisa. Dia bukan hal. Dia bukan hal. Tetapi dia adalah sifat dari kata Muhammadan. Makanya kita harus tambahkan apa? Kata nakirah. I'rabnya mansub. Kemudian yubayyin hay'atal fa'il. Nah, ini masih sama. Ya, bahasanya beda saja. Al-mufassir liman bahama ini di kitab lain mengatakan yubayyin. Sama saja, hay'atul fi'il minal hay'at. Yani hay'at ini terbagi menjadi 3. Dia bisa menjelaskan al-fa'il atau bisa menjelaskan al-maf'ul bihi. Jadi hal itu bisa sebagai penjelas dari fa'il atau penjelas dari maf'ul. Nah, lihat contohnya misalnya. Contoh yang kita bacakan tadi. Ja'a Zaidun rakiban. Rakiban. Rakiban ini siapa yang berkendara? Zaidun. Siapa yang berkendara? Zaidun. Jadi dia sedang menjelaskan sahibul hal. Atau sahibul hal. Atau dia sedang menjelaskan si fa'il. Zaidun ini fa'il, berarti kondisi fa'ilnya adalah rakiban. Tapi lihat yang bawah. Walakitu Abdallahi rakiban. Siapa yang rakiban? Lakitu ana al-fa'il atau Abdullah? Jawabannya adalah Abdullah. Jawabannya adalah siapa? Abdullah. Nah, dia kondisinya sebagai apa? Kondisinya kondisi maf'ul yang dijelaskan di sini. Jadi bisa dia menjelaskan kondisi maf'ul atau fa'il. Kemudian beliau menjelaskan, kita tambahkan misal lagi ya untuk menjelaskan ta'rif ini. Ada contoh-contoh dari kitab Al-Arabiyah Baina Yadaik. Di sini dicontohkan sallatil maridah jalisatan. Sallat al-maridah jalisatan. Kita i'rab. Mana fi'il? Sallat. Al-maridah sebagai apa? Fa'il. Jalisatan sebagai apa? Hal. Jadi bagaimana kondisi si sakit ini? Bagaimana caranya dia salat? Kaifa tusalli al-maridah? Al-jawab, sallatil maridah jalisatan. Mana hal? Jalisatan. Jalisatan ini isim? Na'am. Dia nakirah? Na'am. Dia mansub? Na'am. Fungsinya menjelaskan? Na'am. 4 syarat jadi hal. Yang pertama harus jadi isim, dia kedua mansub,
nakirah, yang ketiga mansub, baru dia menjelaskan kondisinya. Lengkap syarat hal, maka kita i'rab jalisatan. Halun mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu. Begitu juga dakhalat asy-syu'ubu fil islami ta'i'atan. Asy-syu'ub artinya masyarakat. Masyarakat masuk Islam dengan bagaimana? Dipaksa atau secara halus? Ta'i'atan. Dengan cara menurut. Tidak dipaksa. Ta'i'atan. Jadi kondisi orang-orang masuk Islam ini ta'i'atan. Begitu juga shallal maridu jalisan, sama uhibbut taliba nasyitan. Uhibbut taliba nasyitan. Ana uhibbu at-taliba, taliba maf'ulun bih. Talib yang bagaimana? Yang kondisinya nasyitan. Nasyitan ini artinya lawan dari malas. Yang punya semangat. Yang punya rajin. Yang rajin. Beda kalau kita katakan uhibbut taliba an-nasyita. Kalau mengatakan uhibbut taliba an-nasyita, apa ini hal atau bukan? Kalau kita tambahkan alif lam juga, jawabannya ini bukan hal. Tetapi ini menjadi apa? Ini menjadi sifat. Kita mengatakan uhibbut taliba nasyitan, ini i'rabnya hal. Kondisi talib ini sebagai orang yang rajin. Tetapi mengatakan uhibbut taliban nasyita, ini i'rabnya hal. Sama-sama benar secara makna. Saya cinta santri yang rajin. Atau saya cinta santri yang kondisinya rajin. Sama-sama benar secara arti. Tidak ada masalah. Tetapi i'rabnya yang berbeda. Nah, kemudian syariba sa'idun al-ma'a baridan. Syariba sa'idun al-ma'a baridan. Baridan ini sifat dari kata al-ma. Dari misal-misal ini kita tahu, perhatikan setelah membahas satu ta'rif tadi, yang kedua juga kita harus tahu apa? Rukun. Rukun dari al-hal. Hal ini ada dua rukunnya. Yang pertama namanya sahibul hal. Yang kedua namanya al-hal. Nah, sekali lagi. Yang pertama namanya sahibul hal. Yang kedua namanya hal. Jadi hal itu selalu ada sahibnya dan selalu ada halnya. Contoh tadi kita mengatakan jaa Zaidun rakiban. Nah, jaa ini fi'il, Zaidun ini fa'il, rakiban ini namanya hal. Ini kondisinya siapa? Kondisinya si Zaid. Berarti sahibul halnya adalah Zaid. Nah, jadi begitu juga dengan misal-misal yang tadi kita sudah contohkan. Contohnya syariba sa'idun al-ma'a baridan. Al-ma'a baridan. Apa yang barid di sini? Apa yang dingin? Jawabannya adalah ma. Berarti baridan ini sebagai hal, al-ma ini sebagai sahibul hal. Jadi sesuatu yang dijelaskan kondisinya itu sebagai sahibul hal. Paham insyaallah ya? Pertama ta'rif tadi kita hafalkan ya. Al-ismul mansubul atau ismun nakiratun mansubu yubayyin hay'atal fa'il awil maf'ul. Atau yubayyin yufassir liman bahama minal hay'at. Mau hafalkan yang di matan jurumiyah juga enggak apa-apa. Al-halu huwal ismul mansubul mufassiru liman bahama minal hay'at. Tapi tambahkan nakirah lebih bagus. Kita katakan al-ismun nakiratul mansub al-mufassiru liman bahama minal hay'at. Atau di kitab-kitab modern kita katakan ismun nakirah mansubun yubayyin hay'atul fa'il awil maf'ul. Kemudian ada rukunnya, ada sahibul hal. Ini yang pertama yang dijelaskan kondisinya. Kemudian yang kedua namanya al-hal. Kemudian muallif menjelaskan di sini apa? Perkataan beliau. Apa kata beliau terakhir? Wala yakunul halu illa nakiratan. Wala yakunu illa ba'da tamamil kalam. Wala yakunu sahibuha illa ma'rifatan. Nah, kita bahas yang terakhir.
Yang terakhir ini perkataan beliau, tarif, definisi, contoh dan juga rukun tadi sudah bahas. Yang keempat kita bahas syurut. Nah, syurutul hal. Syurut ini bagi dua, ada syurutul hal. Hal itu apa syaratnya? Hal itu syaratnya ada dua. Yang pertama, syarat hal itu harus ma'rifah. Syarat hal itu harus nakirah. Dan ba'da tamamil kalam. Ba'da tamam al-kalam. Hal itu selalu nakirah. Ya, kita lihat contoh-contohnya tadi. Jalisan nakirah, ta'iatan nakirah, jalisan nasyitan baridan. Jadi selalu nakirah. Dan dia ba'da tamamil kalam. Dia selalu contohnya setelah sempurna. Ini jumlah fi'liyah. Fi'il fa'il sudah lengkap, jalisatan. Nah, dakhalat asy'ubu fil Islam, ini sudah lengkap, sudah mufidah, baru kata ta'atan. Shallal maridu, fi'il fa'il sudah lengkap, jalisatan. Uhibbut taliba, ini fi'il fa'il, at-taliba sebagai maf'ul, ini sudah lengkap. Kalau fi'il itu butuh maf'ul, maka harus ada maf'ulnya dulu. Baru kita bilang nasyitan sebagai hal. Syariba sa'idun al-ma'. Nah, syariba ini kata fi'ilnya harus ada maf'ulnya. Berarti harus ada kata al-ma' baru ada halnya. Nah, baru syarat yang dimaksud di sini adalah apa? Syarat sahibul hal. Sahibul hal ini harus ma'rifah. Harus ma'rifah. Lihat contoh-contohnya tadi, sahibul hal ini harus ma'rifah. Mana jalisatan ini, mana sahibul hal? Al-maridatu. Ta'i'atan ini mana sahibul hal? Menjelaskan tentang apa? Menjelaskan tentang asy'ub. Asy'ub ini berarti sahibul hal. Nah, asy'ub ini ma'rifah. Jalisan ini menjelaskan apa? Sahibul halnya mana? Al-marid. Dia juga ma'rifah. At-talib juga ma'rifah. Sa'idun juga ma'rifah. Nah, ini syarat dari sahibul hal itu adalah harus ma'rifah. Nah, ditambahkan juga boleh nakirah tetapi dia bimusawwag. Namanya apa? Nakirah bimusawwag. Di sini dicontohkan di syarah matan Jurumiyah At-Tuhfah As-Saniyah. At-Tuhfah As-Saniyah. Kata beliau, wa mimma yusawwigu maji' al-hal min an-nakirah an tukhassas hadhihi an-nakirah bi idafah aw wasl. Contohnya fi arba'ati ayyamin sawa'an. Nah, kata sawa ini hal dari kata arba'ah. Fi arba'ati ayyamin. Nah, sahibul hal ini arba'ah ayyam. Sawa'an ini sebagai halnya. Dalam syair dijelaskan, dikatakan najaita ya Rabbi Nuhan wastajabta lahu fi fulukin makhirin fil yammi mashhunan. Fil yammi mashhunan. Kata mashhunan ini sebagai hal. Mana sahibul halnya ini? Fulukin makhirin. Fuluk ini sebagai hal, sebagai sahibul hal. Fuluk artinya sampan, dia pakai nakirah. Tetapi umumnya sahibul hal itu selalu ma'rifah. Nah, kemudian di kitab-kitab lain nanti ada dijelaskan tentang anwa' al-hal. Sini kita bisa lihat ya di kitab Mulakhas Qawaidil Lughah Al-Arabiyyah. Di sini setelah menjelaskan hal, ta'rif yang pertama, kemudian sahibul hal, kemudian dijelaskan al-halu, kata beliau, al-halu salah satu anwa'. Al-hal salah satu anwa'. Ada berapa? Yang pertama isim zahir, yang kedua syibhu jumlah, yang ketiga jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Ini sama seperti apa? Ini sama seperti mubtada. Mubtada juga kadang dia pakai isim zahir, juga syibhu jumlah, dan juga dia jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Hal itu bisa jadi kita katakan ja'a Zaidun raqiban. Raqiban ini isim zahir. Tetapi kadang juga isim jumlah. Contohnya ra'aitu ta'irah bainas sahabi. Ra'aitu ta'irah bainas sahabi. Ini sebagai hal menurut beliau. Hadaral qa'idu bizayyihi ar-rasmi. Bizayyihi jar majrur ini fi mahalli nasbin hal. Kemudian ada jumlah ismiyah dan fi'liyah. Istaiqastu
wasyamsu sati'atun. Saya bangun, terbangun. Ini sudah lengkap. Wasyamsu sati'ah. Dalam kondisi matahari sedang bersinar. Nah, jadi kondisi saya bangun itu mataharinya bersinar. Mana halnya? Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Ketika mengatakan saratiflu wa huwa yabki. Saratiflu wa huwa yabki. Di sini menjelaskan saratiflu wa huwa yabki. Yabki di sini mana halnya? Wa huwa yabki. Wa huwa yabki. Kemudian contoh untuk yang jumlah fi'liyah, yaitu kadang jumlah ismiyah dan kadang jumlah fi'liyah. Sara tiflu wa huwa yabki, atau sara tiflu yabki. Yabki ini jumlah fi'liyah, dia menjadi hal. Kemudian ada pembahasan beberapa pembahasan tambahan, ini insyaallah semoga bisa kita bahas di lain waktu insyaallah taala. Jadi ringkasan pelajaran kita pada hari ini, yang pertama kita sudah menjelaskan tadi perkataan muallif, terjemah dan juga sebagian i'rabnya, ringkasannya. Kemudian kita sudah menjelaskan ta'rif, kemudian beberapa contoh tambahan. Intinya ada ta'rif dan rukun, kemudian ada syurut. 3 pembahasan: ta'rif, rukun, dan syurut. Tambah nanti ada misalnya. Terakhir kita i'rab secara lengkap misalnya di sini ya. Misalnya yang kita i'rab adalah shallati al-maridatu jalisatan. Satu saja sebagai penutup kita. Kita i'rab shallat fi'lun madhi mabniyun 'ala al-fathi. At-ta ta'ut ta'nis. At-ta'u at-ta'ut ta'nis. Al-maridatu fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammah. Jalisatan halun mansubun wa 'alamatu nasbihi al-fathah. Anda ingatkan, i'rab itu rukunnya ada 3. Yang pertama menjelaskan mauqi', yang kedua i'rab, yang ketiga alamah. Nah, ketika meng-i'rab jalisatan, kita katakan dia sebagai hal. Apa i'rabnya? Dia mansub. Nah, apa tanda mansubnya? Al-fathah. Nah, berarti lengkaplah. Jalisatan halun mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu. Semoga pada pertemuan yang akan datang kita bisa lanjutkan di pelajaran tamyiz insyaallah taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.